Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua bisa dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria. Nah adik-adik, sekarang ini udah hari Minggu ya. Kita saatnya untuk beribadah. Gimana kalau kita mau mengawali ibadah ini dengan doa dulu? Yuk kita bersama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah diberikan kesehatan dan juga semangat untuk beribadah. Tuhan yang berkati supaya kami bisa mendengarkan apapun sharing yang sudah Kakak Pembina sampaikan dengan baik dan seksama ya Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, yuk adik-adik kita berdoa langsung aja untuk main game. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk main game. Nah, gamenya kali ini adalah kakak akan menunjukkan satu gambar dan adik-adik akan lihat gambarnya selama 5 detik. Lalu kakak akan mengajukan pertanyaan, tetapi kakak akan menutup gambarnya. Jadi adik-adik dilatih untuk fokus, memperhatikan gambar dan juga menjawab pertanyaannya dari kakak. Orang tua ataupun pendamping bisa mendampingi adik-adik ya untuk mengoreksi jawabannya apakah benar atau salah. Nah, sekarang kita langsung mulai aja yuk adik-adik. Oke, jadi di sini ada gambar anak-anak sedang bermain di taman. Coba adik-adik perhatikan baik-baik selama 5 detik. Oke? Sudah oke? Nah, sekarang waktunya kakak untuk mengajukan pertanyaan. Jadi adik-adik, dalam gambar tersebut, dalam gambar yang tadi, ada berapa anak yang sedang bermain sepeda? Yo, ada berapa tadi? Ingat nggak? Adik-adik yang fokus pasti langsung bisa jawab. Apa jawabannya? Ada berapa anak yang sedang bermain sepeda? Ya, jawabannya adalah 2 anak. 2 anak yang sedang bermain sepeda ya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik yang belum bisa benar, adik-adik yang belum benar, nggak apa-apa, adik-adik bisa jujur aja ya, katakan saja ya, oke? Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Nah, adik-adik jangan menyerah ya. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Coba perhatikan lagi deh adik-adik. Siapa tahu ada yang udah lupa tadi abis pertanyaan pertama. Nah, coba diperhatikan baik-baik gambarnya. Oke? Nah, pertanyaan kedua adalah berapa anak yang sedang bermain lompat tali? Tadi ada berapa ya? 4 atau 6 ya? Mengecoh ya? Siapa tadi adik-adik yang memperhatikan dengan fokus? Nah, apa jawabannya adik-adik? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 3 anak. 3 anak sedang bermain lompat tali. Oke? Adik-adik siapa yang benar? Coba angkat tangannya deh. Nah, orang tua ataupun pendamping bisa mengoreksi adik-adik ya. Kita lanjut aja langsung ke nomor 3. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat lagi gambarnya. Nah, oke. Untuk pertanyaan ketiga adalah berapa balon yang dipegang oleh anak perempuan di taman di gambar di taman tersebut? Berapa ya balonnya tadi ada berapa ya? Balon ada 5 kali ya? Rupa-rupa warnanya. Oke. Berapa jawabannya adik-adik? Jawabannya adalah 2 balon. Nah, betul yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Udah sampai di nomor ketiga adik-adik yang masih bisa benar dari awal sampai akhir. Good job. Yang belum bisa benar nggak apa-apa adik-adik jujur aja, oke? Kita ada babak terakhir yaitu nomor 4. Nah, yuk kita perhatikan lagi gambarnya. 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita langsung aja ke pertanyaan keempat. Berapa pesawat kertas yang ada di gambar? Ayo, tadi siapa ya yang lagi mainin pesawat kertasnya? Ada berapa ya kira-kira? Ada berapa? Ayo. Udah? Udah ketemu jawabannya?
Nah, jawabannya adalah 2 Nah, di situ adik-adik bisa lihat ya, bisa dikoreksi lagi ya. Oke. Nah, siapa yang adik-adik benar dari awal sampai akhir? Coba angkat tangannya. Wah, adik-adik keren banget yang bisa benar dari awal sampai akhir. Woo! Nah, untuk adik-adik yang masih belum ada yang benar atau masih ada yang salah-salah, nggak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik jujur saja, nggak apa-apa, kakak nggak marahin kok. Ini kan buat have fun. Kita mau semangat untuk terus berkata jujur. Kita mau terus fokus dalam apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oke? Karena kita udah tadi seru-seruan main games, kita lanjut aja ke ibadahnya. Halo teman-teman, minggu ini kita mau belajar tentang jujur. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. senang berkata benar. Aku senang berkata benar. Ayo kita nyanyi, aku siap mendengar cerita.
Tuhan Yesus berkati kita untuk kita bisa duduk tenang dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Iho mau ingatkan adik-adik untuk duduk yang manis ya, dan singkirkan semua mainan atau makanan yang ada di sekitar adik-adik yang bisa mengganggu konsentrasi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, bisa ya? Nah, sekarang mari kita sama-sama saksikan kisah berikut ini. Bapak Abram ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ia tinggal bersama istrinya Sarai dan Lot keponakannya. Mereka tinggal di tanah Negeb. Namun, tiba-tiba di sana terjadi kelaparan yang sangat hebat. Di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman. Semua tanah menjadi gersang, daun-daun berguguran. Ternak mereka juga tidak ada makanannya. Wow, mereka sangat kelaparan di sana, sangat kesusahan. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana ini, Paman? Makan kita sudah habis, dan ternak-ternak kita juga tidak ada makanannya. Kita tidak bisa lama-lama untuk tinggal di sini, Paman. Lot, tenanglah. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Percayalah. Bagaimana jika kita pergi ke Mesir? Siapa tahu di sana tidak terjadi kelaparan. Benar, Paman. Siapa tahu di sana kita bisa mendapatkan makanan dan ternak-ternak kita bisa makan. Baiklah, aku akan meminta izin dulu kepada Tuhan. Ternyata Abram mendapat izin dari Tuhan. Sarai, kita akan segera pergi ke Mesir dan kita akan membawa semua ternak-ternak kita ke sana. Benarkah? Baiklah kalau begitu, Abram, kita akan pergi. Mereka dalam perjalanan ke Mesir, mereka membawa banyak barang bawaan ya. Ternak mereka juga mereka bawa. Nah, sampailah mereka ke tanah Mesir. Wah, ternyata Sarai adalah perempuan yang sangat cantik. Dalam perjalanan, Abram berkata kepada Sarai, "Sarai, kamu adalah perempuan yang sangat cantik. Aku takut kalau orang Mesir tahu bahwa aku adalah suamimu, mereka akan membunuhku. Oleh sebab itu, kamu harus mengatakan kepada mereka kalau aku adalah abangmu." Baiklah, Abram. Aku akan mengatakan bahwa aku adalah adikmu. Nah, sekarang Abram tiba di istana Firaun. Kira-kira apa yang dia lakukan ya? Berhenti. Ada keperluan apa Tuan datang kemari? Tolong Tuan, kami dari Kanaan. Di sana terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ternak-ternak kami juga kelaparan. Dapatkah Tuan membantu kami? Maaf Tuan, saya tidak bisa membantu. Silakan Anda pergi dari sini. Tolong Tuan, kami tidak tahu harus pergi kemana lagi. Kami membawa banyak ternak, dan kami tidak ada makanan untuk diberikan kepada ternak-ternak kami. Oke, baiklah. Perempuan ini sangat cantik. Apakah dia istrimu? Bukan Tuan, dia adikku. Baiklah, aku akan membantu. Mari ikut denganku. Wah, ternyata Abram, ia tidak jujur mengatakan bahwa Sarai adalah Yang mulia, istrinya. ada yang ingin bertemu. Silakan. Dari manakah orang-orang ini berasal? Yang mulia, mereka berasal dari Kanaan dan ingin berbicara dengan yang mulia. Baik, bicaralah. Yang mulia Raja, namaku Abram. Di negeriku sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat dan tidak ada makanan. Ternak-ternak kami juga kelaparan. Untuk itu kami datang ke Mesir meminta belas kasihan dari yang mulia. Kami hanya memiliki makanan untuk seisi istana kami, dan saya tidak begitu yakin bisa menolong Anda. Prajurit, suruh mereka keluar sekarang juga. Yang mulia, ini adalah permintaanku. Kami tidak tahu harus kemana lagi. Tolong Yang mulia,
Kami tidak mungkin bisa pergi jika Yang Mulia tidak menolong kami. Baiklah, aku akan membantumu. Lalu siapakah wanita ini? Maaf Yang Mulia, dia adalah adikku. Adikmu adalah perempuan Ibrani yang sangat cantik, Abram. Aku ingin mengundangnya makan bersamaku. Terima kasih Yang Mulia. Engkau adalah raja yang sangat baik. Ternyata Raja Firaun tertarik kepada kecantikan Sarai dan ia berencana untuk menjadikan Sarai sebagai istrinya. Ia tidak tahu bahwa Sarai adalah istrinya Abram. Lihat, Abram mulai menyesal. Ia menyesal karena ia tidak berkata jujur kepada Firaun. Ia takut bahwa Raja Firaun akan segera menikahi Sarai. Abram, aku sungguh minta maaf atas apa yang kalian alami. Tapi sekarang, kamu tidak perlu khawatir, karena aku akan memberikan segalanya kepadamu. Ini adalah keajaiban bagiku Yang Mulia. Terima kasih atas semua pemberianmu. Tentu Abram, dan aku ingin mengatakan bahwa aku ingin menikahi adikmu. Ia akan menjadi ratu di negeri ini. Mendengar perkataan Firaun, Sarai sangat sedih. Tapi Bapak Abram tidak bisa berbuat apa-apa. Sarai, ikutlah denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Dan kamu Abram, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di istanaku. Sarai, engkau adalah perempuan yang sangat cantik. Aku telah jatuh cinta kepadamu. Maukah engkau menjadi ratuku? Ketika Raja Firaun ingin memegang tangan Sarai, tiba-tiba tangannya menjadi kaku, adik-adik. Kenapa begini? Apa yang telah kau lakukan kepadaku? Tuhan marah kepadamu Yang Mulia. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh perempuan ini. Katakanlah sekarang, siapakah engkau sebenarnya? Aku adalah istri Abram. Maupun aku Yang Mulia. Apa? Mengapa engkau membohongiku? Oleh karena engkau, Tuhan menjadi marah kepadaku. Prajurit, panggil Abram sekarang. Abram, mengapa engkau membohongiku? Oleh karena engkau, Tuhan marah kepadaku dan seluruh isi istana kena tulah oleh perbuatanmu. Kenapa engkau mengatakan bahwa dia adalah adikmu? Dan mengapa engkau tidak mengatakan bahwa dia adalah istrimu? Maaf tuanku, aku telah berbohong kepadamu. Aku takut jikalau aku mengatakan yang sebenarnya, aku akan dibunuh dan kami tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Mesir, tuanku. Jika bukan karena istrimu, aku pasti sudah membunuhmu, Abram. Tetapi sekarang, pergilah, bawalah semua barang yang telah kuberikan kepadamu. Dan engkau Sarai, ikutlah dengan suamimu. Jangan pernah kembali ke Mesir. Terima kasih Yang Mulia, kami akan segera pergi dari sini. Akhirnya, Bapak Abram kembali ke tanah Kanaan. Di sana ia memiliki banyak sekali harta dan tidak kelaparan lagi. Sejak saat itu, Abram tidak berbohong lagi dan Tuhan sangat sayang kepadanya. Apa yang terjadi dalam kisah tadi adik-adik? Iya, Abraham berbohong karena takut tidak diterima. Tapi Tuhan tidak suka. Oleh karena itu, kebohongan Abraham pun terungkap. Tuhan tidak suka kita berbohong adik-adik. Jika ya, hendaklah kita katakan ya. Dan jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Karena setiap kebohongan, cepat atau lambat, suatu saat pasti akan terungkap. Dan ingat, selalu ada konsekuensi atau akibat dari kebohongan tersebut. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah berbohong? Boleh angkat tangannya. Ayo mau lihat kejujurannya saat ini. Oke, iya, thank you. Ada yang angkat tangan. Ada lagi yang mau ngaku? Ya, ya. Oke, ada lagi? Iya, oke. Ada di sini yang mau jujur ya. Ayo mengucapkan terima kasih adik-adik. Karena adik-adik saat ini
ini sudah mau mengakuinya. Nah, itu adalah awal yang sangat baik. Setelah ini, selesai ibadah nanti, adik-adik bisa datangin siapa saja yang adik-adik pernah bohongi. Mungkin papa mama, kakak atau adik, atau siapapun juga. Atau mungkin teman di sekolah, atau guru di sekolah, kalau belum bisa hari ini ditemui, mungkin besok ketemu di sekolah juga boleh. Adik-adik datangi mereka, akui kebohongan adik-adik, dan adik-adik minta maaf. Adik-adik mau? Oke? Ya, good adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu Bapakku mengasihi. Jesus, I love you with all my heart. Fill me with your Holy Spirit. Jesus, I will follow you all of my days. Amen. Bapakku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu. Roh Kudus, penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu. Roh Kudus, penuhilah aku dengan kasih sayang. Bapakku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu. Roh Kudus, penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu selalu. Roh Kudus, penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Roh Kudus, penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Dengan kasih Nah, adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata. Ikuti Kak Ihong berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami selalu berkata benar. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami
pernah berbohong. Mampukan kami untuk kami meminta maaf kepada orang yang pernah kami bohongi. Dan tolong kami agar kami bisa selalu berkata benar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman-teman, yuk kita ucapkan ayat hafal kita minggu ini ya. Efesus 4 ayat 25a. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 25a. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Shalom teman-teman, hari ini Abraham mau kesaksian tentang kejujuran. Abraham gak boleh sama papi mami nonton berantem, ada yang berantem-berantemannya. Abraham waktu itu nonton TV, terus Abraham lupa kata papi mami, terus Abraham nonton yang ada berantem-berantemnya, terus Abraham jujur ke papi mami. Begitulah kesaksian Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Dan Tuhan Yesus juga tolong kami agar bisa melakukan firman-Mu. Dan juga tolong sertai sepanjang minggu ini, agar minggu depan kami bisa berkumpul kembali. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, renungan anak dapat diambil di link bawah ini. Teman-teman, ingat ya, minggu depan kita ibadah melalui YouTube lagi seperti hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.